Lin Yi, bodyguard paling beruntung di dunia yang agak mesum, kembali beraksi. Kali ini Lin Yi harus berlomba dengan Jiwen untuk menemukan sebuah gulungan kuno dari keluarga bangsawan. Barang siapa yang bisa menemukan gulungan itu akan mendapatkan kekuatan yang wadidaw. Misi Lin Yi masih berlanjut untuk melindungi Mea di sebuah pelelangan, dan muncul sebuah gulungan rahasia kuno milik keluarga bangsawan. Dengan mata yang tajam, Lin Yi langsung tahu baju pemandu lelang bolong. Ini ngerti bae ya, barang enak ya, tapi ya masa acara penting kelambine bolong. Jiwen juga ada di sana. Dan Lin Yi teringat kalau pemandu lelang itu pernah sedang bermusuhan dengan seorang pria dengan bentuk jam sama seperti milik Jiwen. Wah, tumben sekali ini Jiwen suka wanita ya. Gulungan itu adalah kitab kulit kambing Etawa yang terjual kepada Mea, yang langsung menerima kitab itu. Terlihat sosok wanita tak dikenal hadir di sana. Ketika Mea membuka kotak harta itu, tiba-tiba setelah ditotok pelepasan kodam, Mea sadar, tetapi kitab kuno itu diambil oleh seseorang. Lin Yi datang dan langsung curiga karena ketika terjadi masalah pasti ada Lin Yi. Padahal ya belum tentu Lin Yi yang jahat. Kalau mesum, iya. Kitab itu sudah dicuri oleh seseorang. Lin Yi menduga ada orang dengan kanuragan hebat yang mengambil kitab itu. Tiba-tiba kalung Mea menyala, mungkin karena dekat dengan gunungnya jadi sinyalnya kuat. Lin Yi curiga orang itu adalah Jiwen, tetapi Mea nggak percaya kalau Jiwen yang melakukan kejahatan. Kecurigaan Lin Yi mungkin benar. Di tempat lain, Jiwen membawa pemandu lelang untuk digarap nanti malam, lumayan buat kegiatan. Diam-diam sosok wanita merekamnya untuk dijadikan konten biar spiral. Lin Yi dan Mea harus terjebak macet biar kayak orang-orang sok sibuk. Mobil belakang yang berhenti juga membuat Lin Yi ingin memeriksanya, yang ternyata kosong. Tiba-tiba Lin Yi merasakan energi kuat dan terjadilah penyerang itu seorang gadis. Siapakah dia? Mungkinkah mantan Lin Yi yang minta tanggung jawab? Orang itu cukup hebat, tetapi Lin Yi masih lebih hebat. Tapi apa motif penyerangannya? Lin Yi merasa kalau penyerang itu iri melihat orang ganteng dan manis bisa mesum. Elah, Lin Yi merasa kalau energi penyerang tidak asing. Lin Yi lalu menemui Yase, kali aja dapat pencerahan. Karena nggak salam, Lin Yi langsung dapat kaplokan. Lin Yi bertanya tentang buku rahasia keluarga bangsawan. Yase langsung terkejut mendengar itu. Lin Yi bertanya lagi, dan Yase terkejut lagi, sampai akhirnya Yase mengingatkan benda itu sangat berbahaya. Buku itu berasal dari zaman kuno, zaman Aku Urung Ono, dan kemunculan buku itu selalu dibarengi dengan bencana seperti korupsi 300 triliun, pagar laut misterius yang muncul, dan banyak lagi. Yase mencukupkan hanya itu yang Lin Yi perlu tahu. Malam harinya di rumah Mea kedatangan seorang pencuri. Alih-alih mencuri barang berharga, pencuri itu malah melihat bungkusan benda-benda empuk. Ini sih emang cantik ya, tapi otaknya agak kongslet. Setelah dirasa menguasai ajian jaran goyang, Yase memberikan jurus baru dengan nama Ajian Naga Banjir Gosip. Ajian ini bisa langsung membuat Lin Yi menjadi omongan tetangga. Ketika musuh terkena jurus ini, dijamin bibirnya langsung monyong. Pencuri itu masuk ke kamar Lin Yi yang lagi di ruang spiritual bersama Yase. Dengan radar mesumnya, Lin Yi merasa ada wanita datang ke kamarnya. Pencuri itu lanjut ke kamar Mea. Lin Yi kemudian menyusulnya. Takut ngumpet di pegunungan Mea, Lin Yi melakukan Lin Yi menjelaskan kalau ada pencuri datang.
Tetapi Mei merasa itu hanya alibi Lin Yi biar bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau mau ngapa-ngapain, kenapa harus nunggu sekarang? Padahal udah sering lihat apemnya. Lin Yi lalu menemukan jejak dari pencuri yang gak asing ternyata milik Ike Nuryati. Esok paginya Lin Yi langsung tracking Ike yang melihat Lin Yi langsung kabur. Karena Lin Yi hafal bau kopetnya, dengan mudah Lin Yi menemukannya. Ike menampik tuduhan yang dilempar oleh Lin Yi kalau Ike adalah maling. Mei diam-diam mengikuti Lin Yi. Lin Yi lalu menunjukkan giok milik Ike, tetapi tetap Ike nggak mengakuinya. Lalu Lin Yi mengancam kalau Lin Yi sudah mempelajari jurus melepas baju tanpa menyentuh. Wah, cocok ini. Mulai dari daleman atau yang luar dulu bisa diangsur. Tapi tetap Ike nggak ngaku. Tetapi setelah diancam gioknya mau dibuang, Ike mikir lagi dan mengaku kalau Ike menerima job dari email anonim untuk menemukan kitab kuno keluarga bangsawan. Sebagai pejuang rupiah jalur maling, Ike mulai mencari tiap rumah bangsawan di kota Matsuyama. Sialnya malah ketemu Lin Yi. Tetapi Ike nggak tahu siapa yang menyuruhnya. Ike nggak tertarik dengan kitab kuno karena dengan Ike mencuri bakal diberi duit oleh pengirim email anonim itu. Dan nggak cuma 100 atau 200 ribu, tetapi 300 ribu. Makanya Ike mau. Anjir lah, nambah 100 doang. Lin Yi akhirnya menemui Mei yang meminta kejelasan karena semalam udah sembarangan masuk kamar tetapi nggak diapa-apain. Lah, Ike lalu datang karena marah dibilang goblok padahal nggak jual es teh. Lalu Ike malah bersikap lenjeh biar Mei cemburu. Kemudian Lin Yi menghubungi Feng karena keadaan Tuji makin parah. Setelah menggunakan berbagai metode cuci piring, Han Bin masih belum bisa menghilangkan racun yang malah semakin menyebar di tubuh Tuji. Ike lalu ingat kalau dia mempunyai cara kuno, tetapi jelas Ike meminta bayaran karena perjanjian sebelumnya dengan Lin Yi gagal untung. Lalu dengan enteng Mei memberikan cek untuk ditulis berapapun harga yang Ike mau, tetapi tetap cairnya cuma 50 ribu. Menurut Ike, ada legenda menyebutkan ada orang yang memiliki darah sangat langka yang disebut darah ponik yang masuk kategori sangat langka. Han Bin juga merasa pernah mendengarnya. Wah, ini mah so tahu ini. Secara ilmiah, memang ada darah dengan jenis sangat langka yang bisa membentuk kembali gen manusia dan memulihkan energi kehidupan yang rusak. Namun mencari darah seperti itu bagaikan mencari jarum di dalam soto babat. Ya kali nyari jarum di soto ya. Tapi untungnya kini lebih mudah karena darah itu biasanya keturunan darah bangsawan di kota Matsuyama. Setelah dicek ternyata darah Mei yang memiliki jenis darah ponik, jenis darah yang bisa menjadi obat penawar dan punya kekuatan lainnya. Sungguh sebuah kebetulan. Ya namanya juga film. Setelah disuntikan ternyata nggak ngaruh karena harus ada metode untuk mengaktifkan darah ponik itu. Lalu Lin Yi mengeluarkan jurus barunya yaitu Ajian Naga Nyonyor. Benar saja, Tuji langsung sadar walaupun semaput lagi setelah ingat utangnya banyak. Mei lalu memberikan bayaran ke Ike setelah membantunya. Ike lalu memfoto Han Bin dan Tuji yang dirasa hubungan mereka agak aneh karena seperti musuh tetapi saling perhatian kayak orang PDKT. Ike mengambil kesimpulan kalau Han Bin dan Tuji bermusuhan karena rebutan Lin Yi. Emang ini ya, selain mata duitan, otaknya juga agak oleng. Di markas NBA, Xiao kembali sadar setelah sekian lama semaput. Han Bin masih tidak dipercaya oleh Tuji, takutnya Han Bin adalah perawat abal-abal yang jutek kalau ke pasien BPJS.
buah roh api sudah bekerja dan menormalkan seluruh kemampuan tubuh Xiao. Kesembuhan Xiao berkat Lin Yi termasuk Han Bin yang juga membantunya, tetapi Tu Ji masih enggan mengakuinya. 其实我也没有做什么，最后还不是靠楚门瑶的血液和你的内功才救了他。 Tu Ji menyusul Han Bin yang berjanji akan ngobrol dengan kepala yang dingin. Lalu Han Bin yang sedang santai-santai tiba-tiba langsung ditekel. Tu Ji masih menyimpan dendam karena Han Bin sudah membunuh adiknya. Tiba-tiba 一了百了。我们找到答案了。 Lin Yi merasa ada energi yang gak beres. Benar saja Tu Ji masih membabi buta menyerang Han Bin. Beruntung Lin Yi menolongnya. 他突然神志就不清楚了。 Ternyata ingatan Tu Ji masih amnesia dan kenangan Han Bin yang membantu menemukan buah roh api terlupakan. Ini kayak pepatah ini, bagaikan air susu dibalas susu beneran. Han Bin berencana akan meninggalkan kota Matsuyama dan mencari kehidupan baru. 事情太多了，留下来只会难过，还不如出去走走。 Sebagai penghormatan, Lin Yi lalu berencana mengadakan pesta perpisahan dan mengundang semua orang termasuk Tu Ji. Di rumah, karena Lin Yi telat, Meiya dan Sue cuma makan pop mie oleh-oleh kondangan ngune kaure. Lin Yi lalu mengajak Meiya dan Sue untuk membuat pesta perpisahan karena Han Bin mau merantau. Meiya sebagai ketua mahasiswa ya siap melaksanakannya. 快去快去！ Setelah memilih baju yang memancing iman, Meiya curiga karena Lin Yi pulang larut malam, takutnya habis karaokean. Lalu Meiya mengirimkan WA ke Lin Yi yang sedang meditasi. Dari raut wajah Lin Yi, isinya ini berbau kenikmatan. Ternyata mau nganu. 舒服，人家都快吃不消了吗？ Meiya lalu datang dan bersiap memancing iman dan mulai pemanasan. Setelah dirasa kenceng, Meiya mulai beraksi. 好帅帅哦！继续做，不许停！瑶瑶，你等一下，我要不断。快点用力呀！ Posisi kayak gitu kalau nggak kuat ya bikin bengkek. Sue yang menguping dari luar juga ingin gabung. Tiba-tiba kirain ini ya udah teriak-teriak, udah ngapa-ngapain, malah pesta perpisahan dimulai. Mungkin ini sebagai penghormatan si Plenger. Tu Ji dan Xiao juga datang, termasuk Jiwen juga datang yang membuat Lin Yi sedikit dongkol. Han Bin ingin merantau karena ingin mengikuti ketertarikannya dengan cerita legendaris termasuk pencariannya dengan buku kuno dari Guru Qin. Dengan pengetahuannya, Han Bin juga tahu sebuah cerita legenda kalau di kota Matsuyama dibangun oleh keluarga kuno yang punya kekuatan hebat dan menjadi makmur. Tetapi tiba suatu kekacauan dan membuat keluarga bangsawan kacau dan saling bunuh karena berebut buku kuno. 来，小叔，吃东西吧。 Lalu Lin Yi mengalihkan perhatian karena ingin mengajak Han Bin ngobrol berdua. Diam-diam Jiwen juga pergi. Yang diceritakan Han Bin benar sesuai literasi legenda yang dibacanya. Dengan kekuatan yang Lin Yi miliki, seakan legenda keluarga kuno itu benar-benar nyata. Namun perubahan zaman membuat orang-orang sudah nggak punya kekuatan lagi dan sedikit goblok karena kebanyakan baca quote TikTok tanpa bertindak hanya buat pembenaran diri. Nah loh, lalu Lin Yi mencari tahu tentang buku keluarga kuno. Han Bin memang pernah melihatnya di kitab kulit wedus. Diam-diam Jiwen mengupingnya dan di dalamnya kitab kulit wedus itu ditulis cara menggunakan buku kuno bangsawan. Buku kuno itu adalah gabungan kekuatan setiap keluarga bangsawan kuno yang berisi dari astronomi, rahasia medis, ilmu bela diri super, dan mungkin buku ini bisa membuat orang menguasai dunia. Tapi karena banyak diperebutkan, buku itu rusak dan hilang. Tiba-tiba Lin Yi merasa ada yang mengupingnya. 唯一留下来的就只有羊皮宗卷了。谁？安建文。 Meiya lalu bertemu dengan Jiwen yang mengajaknya ngobrol di tempat privasi. Dari kejauhan, Lin Yi melihatnya. Lin Yi merasa ada seekor tikus yang mengupingnya. 学校这么大，自然会有这些小动物。
Lin Yi mengajaknya pergi tetapi Meiya nggak mau, padahal Lin Yi melakukannya demi keselamatannya karena Jiwen patut dicurigai. Namun kewaspadaan Lin Yi malah membuat Meiya marah. Jiwen lalu mencari tahu kitab kulit wedus yang dimenangkan Meiya di pelelangan yang ternyata sudah hilang. Mungkin memang ada orang yang percaya tentang legenda buku rahasia bangsawan. Dengan polos Meiya malah menceritakan kejadian yang terjadi setelah lelang, dari penyerangan orang misterius termasuk kemasukan pencuri di malam hari. Jiwen terlihat memiliki ketertarikan tentang buku kuno itu. Ketika akan mengajaknya pergi, Meiya melihat bekas luka gigitan yang dia lakukan ketika Meiya diculik. Lin Yi sembari olahraga masih curiga dengan gerak-gerik Jiwen. Pasti ada rencana yang sedang dirancang. Sue merasa Han Bin ternyata nggak cuma plenger, tetapi ya lumayan pinter. Meiya lalu teringat omongan Lin Yi kalau Jiwen patut dicurigai karena ketertarikannya dengan buku kuno bangsawan. Lalu Meiya akan menyelidikinya. Hai anak-anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sarip? Adanya Alan pulang ngaji, kesakitan titiknya. Esok paginya Meiya ternyata pergi berkencan dengan Jiwen. Lin Yi merasa kalau Jiwen patut dicurigai. Ini curiga-curiga terus ya. Tapi Sue merasa kalau Jiwen itu orang baik. Buktinya pakai celana dalam. Kalau nggak pakai, Ulani bisa nyatek sembarangan. Lalu Sue memberikan tips untuk melakukan inisiatif yang mengejutkan gebetannya. Misalnya nyedot tiba-tiba. Itu pasti kena gaplok itu. Tapi wanita mana yang nggak nolak kalau dikasih yang berbau romantis? Tapi ya bukannya nyedot juga ya. Di kantin, Lin Yi mengajak Meiya yang bersama Jiwen yang melarangnya pergi. Tetapi Meiya bingung menjelaskannya kalau Meiya diam-diam mencari info tentang Jiwen. Zong lalu datang dengan sengaknya langsung menggelut Jiwen karena mendekati Mia. Ini tips Tatang Sutarman lanjutan ini. Kalau pengen cewek keplecer, coba lakukan yang hal tidak terduga. Wanita itu adalah gambaran keindahan. Jadi wanita juga suka hal-hal yang berbau indah, termasuk bunga, tas, sepatu, emas, kalung, gelang kulit, iPhone, Honda Brio, dan banyak lainnya. Di sisi lain, Zong baku pukul dengan Jiwen. Lin Yi kaget ternyata Jiwen bisa gelut juga. Mereka lalu keluar karena ada asap yang mengganggu dan pergelutan masih berlanjut. Lin Yi sengaja nggak bertindak karena ada orang yang suka baku pukul. Jiwen lalu tahu kalau Tuji memang sengaja menguji kanuraganya dan sengaja terpukul. Berpura-pura lemah ternyata berhasil menipu Meiya dan membuat Meiya marah kepada Lin Yi. Sampailah Meiya di rumah Jiwen yang tiba-tiba melakukan ternyata cuma ngelamun. Karena gelut tadi, Meiya menolongnya untuk mengoleskan balsem, tetapi Jiwen malah birahi dan langsung udar-udar. Ternyata itu juga imajinasi Meiya. Meiya harus berjuang demi pencariannya, lalu pura-pura pergi ke toilet dan langsung mencari petunjuk. Jiwen lalu datang karena pipis doang kok lama banget. Jangan-jangan pengen dicepokin. Meiya lalu menemukan sebuah gulungan kulit wedus, tetapi apes Jiwen datang dan beruntung Jiwen tidak curiga. Wah. Karena ada tamu, mereka keluar, tetapi Jiwen sadar kalau lacinya berubah. Lin Yi lalu datang untuk membawa Meiya pulang karena sudah jatahnya menjadi pengawal Meiya untuk melindunginya dari bahaya. Lalu Meiya mengkode Lin Yi untuk pulang. Karena Jiwen merasa ada yang aneh, Jiwen menyuruh Meiya pulang.
Lin Yi lalu mengingatkan cuma berdua dengan Jiwen sangat berbahaya, bok dicatek ula. Tetapi Meiya malah marah karena Lin Yi terlalu ikut campur dengan urusan pribadinya. Tiba-tiba ini Lin Yi pinter bener ya. Jiwen sadar kalau Meiya mulai curiga wanita misterius itu adalah Yuning, masa lalu Lin Yi yang saat ini ingin bekerja sama dengan Jiwen untuk mencari buku kuno keluarga bangsawan. Dengan kemampuan Yuning mereka pasti bisa menggunakannya. Kini Jiwen sudah mempunyai kitab kulit wedus itu. Jiwen lalu mendatangi Lin Yi yang memancingnya mengatasnamakan Meiya. Tiba-tiba mereka adu mekanik dan saling jual beli serangan. Lalu Meiya datang. Meiya lalu merasa Jiwen memiliki kekuatan seperti Lin Yi yang disembunyikan. Yun Yun lalu datang dan dengan sigap Meiya menghalanginya. Lin Yi merasa kalau Jiwen punya pengalaman bela diri yang kalau nggak terima komen-komenan di sosmed langsung minta Sherlock, dan Meiya masih belum memberitahu rencana penyelidikannya. Tiba-tiba Yuning datang yang membuat Luyo dan Wanto melongo karena pakai jaket nggak dipenikin. Yuning tanpa babi bu langsung membawa Lin Yi pergi. Lin Yi awalnya nggak menyadari wanita itu adalah Yuning. Lin Yi merasa kalau Yuning berubah. Mungkinkah karena sempongannya berubah? Yuning mengaku mencari Lin Yi karena dulu Yuning meninggalkannya. Karena diam, Yuning melepas jaket dan memojokkan Lin Yi biar mencium bau keleknya. Lin Yi meninggalkannya ya karena joblistnya sudah selesai, dan saat ini Lin Yi sudah ada tugas lain. Setelah Yuning menyerang, Lin Yi menyadari kalau Yuning lah yang menyerangnya. Dan mengingatkan jangan membawa bahaya ke Meiya kalau memang dendam kepada dirinya, karena Lin Yi akan menjaganya dengan nyawanya. Yuning menemui Jiwen yang saling menyalahkan karena misi mereka masing-masing tidak berjalan bagus. MBI juga sudah mulai investigasi tentang pencurian. Yuning ingin Jiwen mengembalikan kulit kambing itu, tetapi Jiwen malah kurang ajar dan gak mau mengembalikan kitab kulit wedus itu. Tetapi Yuning tahu kalau Jiwen sudah melakukan pembunuhan dan mempunyai bukti yang kalau diserahkan ke polisi, Jiwen pasti ditangkap. Setelah dipikir-pikir, Jiwen ingin tetap kerjasama karena sudah setengah jalan dan Jiwen akan menangani Meiya. Dan hubungan masa lalu Yuning dengan Lin Yi jangan sampai menjadi hambatan misi mereka. Meiya terlihat cemberut karena Lin Yi pergi dengan cewek lain. Langsung saja Lin Yi melakukan. Tapi ternyata itu juga cuma imajinasi. Akhirnya Lin Yi memberikan bunga sebagai permintaan maaf, dan itu pun baru bayangan. Lalu Jiwen menemui Meiya yang mengajaknya ke restoran sup buntut kuda yang dijamin isinya rambut semua. Lalu Lin Yi datang yang membuat suasana memanas. Jiwen langsung jadi kompor kalau Lin Yi yang tadi COD-an sama pacarnya, yang membuat Meiya gelisah. Isu pacar itu satu sekolah juga tahu. Sue membantu kalau Yuning hanyalah objek misinya. Jiwen lalu menyamakan kalau Meiya juga objek misinya kali ini yang nantinya juga akan ditinggalkan. Lin Yi kemudian menjelaskan kalau berbeda dengan Meiya, Yuning gak ada perasaan khusus buat Lin Yi. Emang pinter ini Jiwen ya bikin pakar-pakar. 还想癞蛤蟆吃天鹅肉，都不会让动他一根汗毛的。 Meiya masih marah
Kemudian Sue menenangkannya kalau Yuning hanya masa lalunya dan gak ada hubungan apa-apa. Tapi Lin Yi sudah lama menjadi bodyguardnya. Kali aja pernah lihat apemnya juga. Itu membuat Mei minder. Mei merasa apa dia kurang cantik. Tetapi Sue yakin Lin Yi pasti memilihnya. Yun sudah jadi saingan. Kini malah nambah lagi saingannya. Apa mungkin karena kedekatannya Mei dengan Jiwen sehingga Lin Yi nambah target lagi. Lalu Mei bilang kalau Mei curiga kalau Jiwen adalah orang yang menculiknya. Dan mereka akan melakukan penyelidikannya. Sebagai penasehatnya, Sue pasti punya ide. Lin Yi mau bersiap tidur, tapi masih kepikiran tujuan Yuning kembali datang. Untuk apa? Akhirnya bangun lagi. Di sisi lain, Sue dan Mei mulai melakukan penyelidikan yang Lin Yi melihatnya. Karena Jiwen malam ini ada pesta, jadi posisi rumah kosong. Sue yang pernah lihat tutorial maling melarang Mei menggunakan bor dan menggunakan pinset. Belajar malingnya nggak sia-sia, Sue berhasil membuka pintu itu. Lin Yi lalu datang dan menyadari kalau Sue lagi cosplay jadi tekek. Dengan gagap Sue nggak bisa menjelaskannya. Lin Yi langsung mencari Mei. Lin Yi memastikan situasi rumahnya. Takutnya Jiwen juga ada di rumah. Mei mencari kitab wedus itu yang langsung ngumpet mendengar orang datang. Di luar sedang bingung mau pipis di mana, Sue kaget karena Jiwen sudah pulang. Jelas ini berbahaya. Ketika akan keluar, Jiwen malah masuk. Dengan cepat Lin Yi bersembunyi di lemarinya. Dengan kondisi lemari yang sempit, Lin Yi tahu aja barang empuk. Biar makin aman, mereka berdua harus mepet. Ini yang disebut kesempatan dalam kesempitan. Makin sempit, makin enak. Dan apes kitab kuno itu diambil oleh Jiwen. Jiwen kembali ke lemari itu. Beruntung Jiwen menerima SMS. Mei dan Lin Yi berhasil keluar tanpa diketahui Jiwen. Ternyata Lin Yi memancing Jiwen dengan menghubungi memakai nomor Mei. Sekarang Mei harus menemuinya agar tidak curiga. Walau agak cemas karena Mei harus bertemu Jiwen, lalu Lin Yi meminta bantuan Ling untuk mengantarnya. Biar keren, Mei dan Bing ganti baju dulu. Dirasa sudah agak kelihatan gunungnya, mereka langsung ke kafe anak gaul nongkrong. Agar nggak ketahuan, Lin Yi dan Sue mengintainya dari luar dan sedikit mendekat agar mendengar pembicaraan mereka. Lalu Bing muncul. Bing walaupun ngilang, dia bukan hantu, juga bukan umbi-umbian. Bing juga manusia dengan kanuragan tingkat tinggi yang sakti. Lalu Bing mengintip dengan bentuk transparan. Tetapi Lin Yi khawatir kalau Jiwen menyadari keberadaan Bing. Mei dan Jiwen menceritakan Lin Yi yang mesum, yang pelit, egois, dan suka nyari-nyari kesempatan. Jiwen juga seudon kalau Lin Yi menjaga Mei karena ada motif lain. Jiwen juga bercerita tentang benda berharga. Mei lalu pulang. Semua yang di rumah cemberut karena Mei membicarakan kejelekan Lin Yi. Ya, walau bener sih mesumnya. Karena perkataan Mei, Lin Yi menjadi sedih. Lin Yi juga mengingatkan kalau dekat dengan Jiwen itu sangat berbahaya. Lin Yi lalu membawa Mei ke kamar, bukan untuk bercocok tanam karena masih terlalu sore. Mei bercerita kecurigaannya karena melihat bekas luka gigitan yang ada di tangan Jiwen. Selain bau ababnya sendiri, lokasinya juga sama seperti penculik yang digigit oleh Mei.
Lin Yi ternyata diam-diam juga mengintai kebersamaan Mea dan Jiwen yang membuatnya sebal. Pengintaian Mea terakhir menemukan sebuah gulungan yang hilang di acara lelang. Kecurigaan Lin Yi benar kalau gulungan kambing memang dicuri Jiwen. Mea merasa kalau dia bakat jadi agen rahasia seperti film yang terkenal yang diperankan oleh Angelina Jolie dan Brad Pitt, yaitu Mr. Smith dan Mr. Ipul. Salah dong. Lalu mereka berjoget main peran untuk pemanasan. Nah kan, pas banget itu, udah nubruk. Ketika Lin Yi mau pergi, Mea ingin tahu tentang Yuning dan Bing. Apa ada hubungan spesial? 你要是不把话说清楚，今天就别出这个房间。 Di markas MBI, ketika Lin Yi akan memberi Tai Feng disibukkan dengan banyaknya kasus pencurian yang terjadi di kota Songshan, namun tidak ada petunjuk. Lin Yi melihat datanya, korban pencurian tidak kehilangan barang berharga, hanya rumah yang berantakan. Mungkin pencurinya memang mencari barang tertentu dari keluarga-keluarga kaya. Dari olah TKP, pencuri bergerak sendiri. 跟你一起去，说不定跟我正在调查的案子有关系。 Pencuri bahkan bergerak di siang hari. Di tempat lain, Ling sedang mengincar orang yang mencurigakan. Lalu Lin Yi mencarinya, tetapi malah dicurigai. Tiba-tiba, 喂，你来干嘛？这不就说明一切吗？ 躲过这把毒镖，我现在已经死了。 apa ora atis ya, wudele diler baik. Tiba-tiba Yuning muncul. Lin Yi datang ke kantor Ling yang penuh dengan emosi. Lin Yi mengajaknya kerjasama, Ling malah ngajak gelut. Ling begitu kasar, mungkin karena wudelnya kedinginan. Kasus pertama pencurian di rumah Mea kemungkinan untuk mencari gulungan kulit kambing, dan pemilik gulungan kulit kambing itu bisa sebagai petunjuk dan dicurigai sebagai pelaku pencurian. Namun kasus pencurian di pelelangan belum ada petunjuk, dan menurut Ling pencurian itu nggak ada hubungannya sama sekali. Pencuri mungkin orang mesum yang pengen ngerjain polisi, dikira jebakan Batman kali ya. Lin Yi merasa Ling hanya melihat kasus dari kulit pelernya saja, kulit luarnya saja, tidak melihat dari sisi psikologisnya. Kalau pencuri nggak tertarik dengan barang-barang berharga, tetapi hanya ngobrak-ngabrik rumah doang dan tahu banyak tentang kota Matsuyama. Dalam kasus Joki Bing belum ditemukan. Mungkin ada hubungannya dengan kasus buku kuno bangsawan ini. 整理好资料，再通知我。你当我是谁呀你？ Lin Yi menemui Ike yang malas ketemu Lin Yi yang mesum. Lin Yi bertanya apakah kasus pencurian ada hubungannya dengan Ike, tapi dirasa bukan karena dalang pencuri gonta-ganti menyewa jasa pencuri untuk menghilangkan jejak. 他已经不放心外人帮他了，很有可能下一个目标就是楚家了，就让我亲自会会他。 Lin Yi mulai bersiap. Melihat keadaan rumah dirasa sepi, nanti baru nganu. Lin Yi mulai masuk kamar Mea yang membuatnya kepingin makan apem. Sue melihatnya dan memberitai ke Mea kalau Lin Yi agak aneh, termasuk mengintipnya. Tetapi Mea kok bingung, Lin Yi kok diam-diam, nggak terang-terangan aja. Lah, salah satu cara memecahkan masalah adalah membuat peta brainstorming. Mungkin gulungan kambing yang hilang ada di Jiwen. Karena Yase nggak mau membantu, Lin Yi harus mencari cara lain. Lin Yi datang ke bar dan bertemu dengan Yun Yun yang kalem tetapi malah kerja di tempat orang-orang mendem. Yun Yun lalu memberikan catatan untuk Lin Yi yang dititipi oleh seseorang. Mungkin sekali catatan itu dari Bosun. Iya ya, mana ini? Mbok lagi picetan. Catatan itu berisi peringatan untuk menghancurkan buku rahasia bangsawan karena dirasa akan membawa bencana dan dunia akan kacau. 你什么时候下班？现在就可以走了。走吧。 Diam-diam Yuning menguntitnya dan bertanya tentang Yun Yun yang ternyata Lin Yi punya banyak kenalan perempuan. 我先走了。唐玉，
Lin Yi lalu pergi dengan Yuning ke rumahnya dulu yang sudah bangkrut. Ternyata Lin Yi tidak menjaga Yuning dan Yuning dijaga bodyguard lain. Dan setelah Yuning dijaga oleh bodyguard lain, Yuning diculik dan untuk menebusnya, keluarganya menjual semua asetnya. Walau mesum, Lin Yi tahu cara memperlakukan perempuan. Namun Lin Yi sudah memiliki tugas lain, yaitu menjaga Mia dan tidak bisa lagi menjaga Yuning. 算了，已经这样了，你走吧。我送你回去吧。我想和你住在一起，也是住在雇主家里。雨宁， Lin Yi kembali ke rumah bersiap beberes, malah difotoin sama Sue dan Mia. Iseng bener ini ya. Nah, kan jadi kena tubruk. Lalu Lin Yi mendapat kabar kalau terjadi pencurian kembali. Mungkin Paman Chu menjadi target selanjutnya. Di sekolah, isu tersebar kalau keluarga Chu yang melakukan pencurian karena hanya keluarga Mia yang masih aman. Padahal keluarga Mia lah yang pertama kali dicuri. 你说这话谁信啊？你当我们是笨蛋啊？ Zong datang dengan sok berani akan membela Mia sampai kapanpun. Tetapi karena otaknya kemasukan air, apapun urusannya yang penting kelihatan menjadi pahlawan walaupun nggak ngerti. Jiwen lalu datang yang juga kena tolak. 你还没吃饭吧？我带你吃点东西。不吃，气饱了。 Jiwen bercerita kalau sebenarnya Jiwen dan Mia bagaikan keluarga. Jiwen berpikir kalau keluarga Zong mungkin bisa digunakan juga untuk mencari info buku rahasia bangsawan. Zong bilang kalau keluarga bangsawan lain mencurigai keluarga Chu sebagai dalang pencurian untuk kebangkitannya sendiri dengan kekuatan buku itu. 我家确实发展的太快了。 Ibu Jiwen telah tiada. Ibunya bilang kalau Paman Chu lah yang membunuh ayah Jiwen sebelum meninggal. Yuning lalu menemui Jiwen. Jiwen merasa saat ini waktu yang tepat untuk meruntuhkan keluarga Paman Chu dan dirasa buku rahasia bangsawan dimiliki oleh Paman Chu. Walau Ike gagal menemukannya karena Lin Yi, Jiwen berencana untuk meruntuhkan perusahaan Paman Chu sehingga tidak memiliki kekuatan finansial. Kalau perusahaan Paman Chu runtuh, Lin Yi pun tidak bisa menolong. Jiwen akan membuat isu dengan merusak reputasi perusahaan Pengsan milik Paman Chu, membuat citra jelek untuk merugikan perusahaan. Lalu Lin Yi akan disibukkan dengan urusan Mia karena saat ini di sekolah citra Mia sedang jelek, tinggal komporin lagi biar apinya makin gede. Emang licik ini orang ya. Jiwen mengingatkan perasaan Yuning ke Lin Yi jangan sampai menghalangi misinya. 你只是其中之一。是想好好合作的话，管好你的臭嘴。 Esok paginya Lin Yi membangunkan Mia, mau beli rames enggak? Namanya bangun tidur, kadang bajunya suka agak melorot. 活该色狼！ Ini mah mancing ini. Ternyata berita sudah tersebar. Isu perusahaan Paman Chu diduga melakukan pemalsuan saham, bahkan membuat karyawannya terbunuh karena nggak nurut. Paman Chu sudah berangkat. Saat ini Paman Fu akan menyelesaikan permasalahannya dan Mia harus tenang. Di kantor terlihat Paman Chu sedang mencari jangkrik nggo empan manuke. Tiba-tiba Paman Fu menyadari kalau Jiwen yang menjebak Paman Chu. Jiwen melakukannya karena dendam dengan matinya ayahnya dan Jiwen harus membalasnya. Tiba-tiba dengan ajian tali ajaib, Jiwen membunuh Paman Chu. Di Mabes, Feng merasa kalau isu perusahaan Paman Chu ada kaitannya dengan pencurian buku rahasia. Tetapi Ling merasa kasus ini pure kriminal dan akan menangkap Paman Chu. Feng mengingatkannya untuk jangan gegabah. Tetapi Ling menganggap kasus ini bukan ranah MBI. 这个案子是我们特警队的，我该怎么处理，不用你操心。 Lini kemudian datang dan terpaku ke pegunungannya Ling. Tahu aja barang empuk. Lini merasa kalau Ling menangkap Paman Chu malah membuktikan isu itu dan menguntungkan dalang yang menyebar isu tersebut. 说我没脑子啊！
Setelah dicek, Feng menemukan jejak energi di mayat karyawan. Terbunuhnya karyawannya sendiri di perusahaannya sendiri itu terlalu bodoh untuk dilakukan Pak Manchu, dan jelas sekali itu fitnah. Nggak pakai F ya, pakainya P, fitnah. Karena ada energi misterius, MBA harus ikut campur. Tiba-tiba Pak Ijo melapor ada insiden pembunuhan dan korbannya adalah Pak Manchu. 你确定是自缢身亡？ Dari luka kemungkinan gantung diri, dan orang yang paling dicurigai siapa lagi kalau bukan Pak Manchu. Ling memutuskan Pak Manchu menjadi tersangka. Feng merasa keputusannya terlalu terburu-buru, tetapi Pak Manchu orangnya nurut, nggak kayak itu, ya itu. Maya mulai latihan joget-joget, tiba-tiba diserang oleh siswa lainnya yang merupakan putri dari karyawan yang terbunuh, dan berita resmi sudah rilis Pak Manchu lah yang menjadi tersangka. Yuning lalu datang hanya untuk merenges-merenges. Lini ke TKP untuk mencari petunjuk kasus ini. CCTV pertama dicek tetapi tidak merekam lokasi TKP. CCTV kedua harusnya merekam siapapun yang melewati lorong perlu dicurigai. Lin Yi menemui Mea yang panik karena ayahnya menjadi tersangka pembunuhan. Tetapi Lin Yi mendapat info kalau Pak Manchu sudah balik dari kantor polisi. Nih buktinya. Menurut Lin Yi, memang ada orang yang menjebaknya. Kini Lin Yi harus mencari tahu siapa orang itu, karena gak mungkin mimin dong. Maya kembali ke lapangan. Walau sudah meluruskan isu, tetapi Yuning hadir sebagai penghasut orang-orang agar membencinya. Di tempat lain, Pak Manchu sedang bersama koleganya yang ingin memutuskan untuk membatalkan kontrak kerja yang padahal sudah bertahun-tahun menjadi mitra. Tetapi sebut saja Paman Liu takut karena reputasi Pak Manchu sedang buruk. Lalu Lini datang memberitahu kalau ada tanah yang dijual yang dilihat dari primbon cocok banget buat bikin usaha pecel lele. Lini dikenal master Feng Shui yang mampu membaca aura. Lalu Lini membaca postur wajah Liu dari alisnya. Liu suka memendam kekhawatiran sehingga kalau kentut ampasnya ikut keluar. Itu mah namanya mencret. Lalu Lini membaca telapak tangannya. Dari telapak tangannya terlihat dia suka ngocok. Enggak dong. Dengan sedikit menyebar ketakutan dan memberikan fakta hidupnya yang Lini lihat dari status Facebooknya, Liu langsung percaya Lin Yi titisan Sun Bokong. Loh, sebangsa kera dong. Maya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan yang didalangi oleh Yuning karena nggak nurut salam kontraksi FV Pro, dan Yuning menghukumnya karena nggak mau membantunya. Kembali ke Lin Yi, Liu langsung percaya saran Lin Yi, langsung dilakukan dan langsung mau untuk bekerja sama lagi. Trik beginian emang laku banget nih di Konoha nih. Tanya aja sama Naruto. Pak Manchu mendapat kabar dari Ling kalau dari korban mendapat catatan yang tertulis kalau terpaksa menjebak Pak Manchu. Di kulit korban juga ada jejak DNA orang lain dan bukan DNA Pak Manchu. Untuk pembunuh Paman Fu, ciri-ciri pelaku jauh dan beda dari ciri-ciri Paman Fu. Jadi nama Pak Manchu bersih dari tuduhan yang ada. Wih, keren Pok. Setelah dikurung di WC, Maya keluar dengan kaki sakit karena nahan beol. Lini datang dan menolongnya. Lin Yi lalu menggendongnya karena lama nggak naik gunung. Maya masih cemburu tentang masa lalu Lin Yi dengan Yuning. Maya sangat sedih dengan yang terjadi. Lalu Lin Yi memberitahu Pak Manchu bebas dari semua tuduhan. Dan biar kayak film FTV, Maya pingin digendong lagi.
Mei sedih dengan nasib Paman Fu. Beruntung ada Lin Yi yang selalu membantu. Karena merasa bersalah pernah jutek ke Lin Yi, Mei ingin membalas kebaikannya. Sui menyarankan dari menyiapkan makanan sampai ngajak dugem, tetapi Mei nggak mau. Mei lebih memilih servis lainnya aja. Pasti tahu kan yang Lin Yi mau. Tapi apa bener Lin Yi mau bertanggung jawab kalau melentung? Lin Yi ingin bertanya tentang kerusuhan yang terjadi karena buku rahasia bangsawan. Tetapi Yase malah mengunci cangkemnya dan langsung menyuruhnya berlatih saja. Sementara itu, Mei masuk ke kamarnya, yang kebetulan Lin Yi malah lagi pamer wudel. Melihat wudel yang begitu menggoda, Mei bingung mau mulai dari mana. Lentunya Lin Yi mulai menangkap sinyal perkembangbiakan, tetapi apes, Lin Yi malah lagi bisu. Yase merasa aliran darah Lin Yi sedang jedak-jeduk, jadi Yase mencoba menenangkannya. Lin Yi merasa keberadaan Mei yang malah mulai memancing imronnya. Gimana gak jedak-jeduk, Mei mulai nyosor. Karena dirasa nggak ada respon, Mei mau balik. Tetapi mungkin karena kurangnya nyetrum, Mei melakukan Yase malah salah tanggap karena otong Lin Yi mulai aktif. Tuduhan atas kejahatan Paman Chu sudah dibebaskan karena tidak bersalah. Jiwen memang harus menemukan buku rahasia bangsawan. Pagi harinya Lin Yi dihubungi Paman Chu, tetapi Lin Yi takut dengan insiden tadi malam karena nggak melayani Mei, takut otongnya dipotong. Mei sedikit dongkol karena udah dibela-belain masuk kamar. Lin Yi malah nggak ada respon, kayak gedebukan gedang. Sui lalu menyarankan mungkin kurang galak. Mei insecure, mungkin karena gede sebelah, jadi Lin Yi kurang ngas-ngas. Kiswe mangkat sekolah kelambinane malah pada bolong ya. Apa roto me gurune? Lin Yi melapor kalau dalang dibalik semua kejadian ini adalah Jiwen. Di pinggiran sungai setelah cari cebong dengan bawahannya, Jiwen menyuruhnya untuk terus bergerak mencari buku rahasia bangsawan. Kalau banyak protes bakal ditekek. Ketika Mei di taman sendirian mau COD-an milidi, tiba-tiba datang seorang misterius. Mei jelas kaget, Jiwen tiba-tiba ada di belakangnya. Mei juga takut karena Jiwen mencurigakan. Ike merasa kalau Ike tidak asing dengan wajah Jiwen karena pernah melihatnya di suatu tempat, entah mungkin di grup jual beli luak bekas. Jiwen apes karena kebetulan Ike datang ketika akan menggendol Mei. Yuning mengingatkan kalau masih ingin kerjasama berlanjut, jangan bertindak sendiri. Kalau bisa bikin story dulu atau minimal bikin status di WA biar Yuning tahu. Kalau mau gerak sendiri-sendiri, Yuning mengancam akan merusak rencana Jiwen. Ike kemudian diundang untuk mengusir aura dan energi jahat karena dianggap orang pintar yang pernah sekolah bareng Barara yang punya remote AC. Setelah cocok dengan harganya, Ike mulai melakukan ritualnya sebagai dukun. Dengan membuka jendela rumah, maka rumah pun terasa lebih sejuk. Lah, siapa bae sih ngerti ya? Lanjut dengan membaca ramalan tentang Lin Yi. Yang kata Ike kalau Lin Yi itu selain mesum, dia juga suka gedang sing ana rambute, terutama ketuji yang ketika di makam mereka sering berpelukan. Jadi saingan Mei nggak cuma cewek, tetapi juga yang punya gedang.
Lin Yi datang pas sekali dengan Tuji yang curiga kalau Ike itu licik pasti lagi melakukan sesuatu. 朋友，你在说什么？姚可，有本事你就来呀，来呀，来呀！让！哎，行了。 Kemudian Ike memilih pergi karena udah datang orang yang susah dikibulin. Ketika akan mengejar mereka berdua, Lin Yi menemukan cincin yang ternyata milik Kiki. 这不是杨七七的戒指吗？ Dirasa berhasil ngumpet, tetapi apes Lin Yi menemukannya dan bertanya tentang cincin yang Ike bawa. Malah nggak mau jawab. 我就不告诉你，你能拿我怎么样？Peruntungan Ike habis karena Tuji datang. Akhirnya Ike ngaku kalau Ike menemukannya di pinggiran kota dari mayat orang yang mati. Ya mayat ya pasti mati ya. Ike juga sempat melihat orang yang menguburnya. Yang tidak lain orang itu adalah... 是不是这个人？ 没错，就是他。 Cincin itu disimpan untuk menjadi bukti. Lalu Lin Yi datang ke Mabes yang melihat Ling sedang mapan siap-siap ditubruk. Mangkel juga ya. Niat membangunkan malah disuruh lihat lebih dekat. 从这个角度看，都是波头凶thủ啊！什么案情啊？放开我再说。 Lin Yi lalu menunjukkan cincin itu sebagai bukti pembunuh Kiki, yaitu Jiwen. Tak lama-lama mereka langsung bergerak. Daripada kena keplak, Lin Yi mulai menggali. Dirasa terlalu lama, Lin Yi mulai mengeceknya dengan radar energi yang ternyata mayat sudah tidak ada di situ. Ike jelas nggak ada motif untuk berbohong. Dari petunjuk, Jiwen memang mencurigakan, tetapi tidak ada bukti secara langsung. Dari cek DNA juga tidak cocok. 所以把尸体给转移掉，毁尸灭迹。 Sementara itu, Maya dan Su merasa omongan Ike ada benarnya. Kalau Lin Yi mungkin hombrung karena terlalu dekat dengan Tuji. Apakah Lin Yi sakit hati jadi mulai berbelok? 不行不行不行不行！ Jiwen dipancing Ling untuk menemuinya, untuk membantu kerjasama penyelesaian kasus. Dari penyebaran hoak pamancu hingga pembunuhan termasuk pengiriman email anonim. Tetapi Jiwen menantang tuduhannya tidak ada bukti dan tidak berdasar. 政府队如果有需要，可以随时找我调查。 Jiwen sadar kalau dia sudah dicurigai, jadi rencananya harus segera dilakukan. Ling kemudian menemui Lin Yi yang langsung minta jatuh dong. Ling sudah melakukan interogasi ke Jiwen, tetapi gagal karena tidak ada bukti. Tetapi menurut Lin Yi itu adalah kesalahan besar karena Jiwen sudah curiga. Kini mungkin Jiwen akan bergerak lebih cepat dan hati-hati, bahkan akan melakukan hal-hal yang nekat dan lebih berbahaya. 最首要的就是先找到证据。 Di suatu tempat bersama bawahannya, Jiwen mulai mengatur rencana. Di rumah, Maya mulai bersiap mengetes kehombrengan Lin Yi dengan memakai baju dinasnya. Diajak untuk enjot-enjotan, tapi Lin Yi malah sok sibuk. Baru deh lihat baju dinas langsung deh mode on. Tiba-tiba 小易，当然喜。啊！我的蛋！我。 melihat tanah air beta jelas Lin Yi terpana, apalagi udah gundul. Tetapi Lin Yi langsung berpaling. Maya bimbang antara malu dan sedikit kecewa karena kok nggak diunyel lah. 还好没被发现，不然又要挨骂了。 Setelah dapat kuli borongan yang rajin gak doyan ngudut, Jiwen membangun rumah Batman untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Lin Yi kemudian masuk ke kamarnya yang sudah dinanti oleh Maya. Tetapi Lin Yi takut kalau Maya sengaja dan itu hanya jebakan. Setelah mencoba pose yang menggoda, akhirnya Imronnya runtuh dan mulai bergerak. 小易，那我们来看点其他新鲜的东西吧。 Maya lalu menyalakan TV dan memperlihatkan akang-akang dengan tubuh atletis kayak Mimin. Maya bertanya pendapat Lin Yi yang ternyata juga tertarik dengan badan sispek kayak gitu. 我也喜欢这种身材。 Jawabannya Lin Yi membuat harapan Maya runtuh. Merasa Lin Yi benar-benar hombreng.
Lalu Sue turun tangan yang melihat juga Lin Yi sedang nontonin akang-akang sispek yang kekar dan ganteng. Mendengar isu Lin Yi hombreng, jelas dong Lin Yi kaget. Lin Yi jelas bingung karena dikira hombrung dengan Toji. Ya kali dikasih lubang yang enak malah milih lubang tai. Jelas Lin Yi kaget dengan isu itu. Wah, Lin Yi从小到大就只喜欢女人。 Maya mengira kalau Lin Yi suka lelaki berotot. Isu brengsek itu jelas yang menyebar siapa lagi kalau bukan Ike Nuryati. Lah, ikan wong gemblung malah dipercaya. 我就跟瑶瑶解释。瑶瑶， Yuning tahu kalau polisi mulai mencurigai Jiwen. Namun para polisi belum memiliki bukti. Karena waktu mepet, mereka harus segera melakukan rencananya dengan memakai tabiat manusia, yaitu keserakahan. 大惊喜，但还在准备。故作神秘。 Lin Yi mencoba menjelaskan ke Maya karena nggak ada jawaban. Lin Yi pergi. 好吧，那我走了。 Maya nggak nyangka Lin Yi benar-benar pergi, tetapi ternyata Lin Yi sudah masuk di kamar Maya dan membantah isu kehombrengannya dengan melakukan. 我就让你亲身体验看看。我觉得易小可非常可疑，她的话不可信。 Sue kini yakin kalau Lin Yi normal karena mimisan melihat Maya pakai baju dinas yang padahal jedugan. 难道我都是直男吗？让我们处理一下。哦，我这就去找。 Tujuan Yuning adalah melepas kutukan yang ada padanya. Setelah hilang buku rahasia bangsawan milik Jiwen, Yuning hanya ingin hidup dengan aman, tidak peduli kekuatan dari buku rahasia. Kalau Jiwen mengkhianatinya, Yuning punya bukti foto pembunuhan yang Jiwen lakukan. Dengan keadaan itu, Jiwen jelas nurut karena energi Yuning terbatas dan butuh energi besar untuk membuka buku rahasia. Makanya Yuning mengajak kerjasama dengan Jiwen. 提前祝我们合作愉快。 一定会很愉快。 Luyo dan lainnya sedang membicarakan buku rahasia yang siapapun memilikinya bakal sakti mandraguna. Lalu Zong datang yang memberitahu kalau penerus buku rahasia ada di sekolahan. Dengan kekuatan itu jelas Zong menjadi idaman wanita dan dengan mudah mengalahkan Lin Yi dan Tuji. 世交。 干的还热吗？干的好帅啊！真是太帅了！ Lin Yi datang dengan Maya dan mengingatkan Zong untuk meminum obat biar otaknya penuh. Tiba-tiba terjadi pergelutan. Gelut itu dilatar belakangi isu pewaris buku rahasia bangsawan. Siapakah yang menyebar isu itu? 画什么呢？正常。 真不懂欣赏。 Tuji lalu datang. Mereka membicarakan isu pewaris yang tersebar. Lin Yi menduga isu itu pasti disebar oleh Jiwen. Karena kasus Chu Qibing gak ada hasil. Jadi Jiwen ingin buku rahasianya menjadi miliknya. Lin Yi ingin mendapatkan buku rahasia itu tetapi bukan untuk dirinya, namun untuk dihancurkan. 我想得到世家秘籍，是为了要毁掉它呢。毁掉。 Anak bangsawan di Songsan cukup banyak, cukup untuk diternakan, dan isu tersebar bukan kebetulan, pasti ada yang merencanakannya. Lin Yi lalu berlatih biar ilmunya makin wadidau. Sebelum kedamaian dunia pergi, Lin Yi menanyakan tentang buku keluarga bangsawan akan muncul, yang seakan ada orang yang sengaja mewujudkannya. Buku itu harus dihancurkan karena akan menimbulkan keserakahan. Dulu ketika buku rahasia itu muncul menjadi terkenal, akhirnya rebutan dan para keluarga bangsawan saling bertengkar untuk berebut benda itu. Lalu muncul seorang ahli yang menyegel buku itu dan menghilang dari peredaran. Dan cara membuka buku itu ditulis di catatan kulit wedus, tetapi catatan itu bukan dibuat oleh orang yang menyegelnya. Jiwen pun akan sia-sia walau punya catatan kulit wedus. Karena darurat, mereka harus segera bergerak. 我就是那个救世高人。
我就这么点武功。 Isu pewaris itu sengaja Jiwen sebar untuk memancing para anak bangsawan ke jebakannya. Dengan bangga Song datang membawa undangan untuk menjadi pewaris bangsawan. Termasuk Toji, Lin Yi, dan Meiya juga dapat. Orang yang mengirimnya tidak diketahui. Dan mereka harus pergi ke suatu tempat. Jiwen sudah menyiapkan jebakan Batman yang bakal membuat mereka menyesal. Lin Yi menyarankan, karena undangan ini gak ada sertifikat halalnya, mending gak usah ikut. Tetapi Song terlalu percaya diri dan menganggap Lin Yi pengecut. Meiya juga mendapatkan undangan, tetapi Sue melarangnya memberitahu ke Lin Yi karena pasti Lin Yi melarangnya. Dengan mengumpulkan anak-anak bangsawan, bisa menemukan darah murni yang bisa membuka segel kulit kambing dan bisa mendapat petunjuk untuk membuka buku rahasia bangsawan. Berawal dari rumor pewaris, Lin Yi yakin Jiwen sengaja membuat acara tes pewaris ini untuk mencari petunjuk buku rahasia bangsawan yang bahkan Lin Yi aja diundang. Berarti Jiwen sudah menyiapkan dengan matang rencananya. Lin Yi pun siap untuk berangkat. Yuning juga akan menjadi peserta sebagai mata-mata untuk Jiwen dan mengawasi pergerakan Lin Yi. Ketika Lin Yi sibuk, Yuning akan mengurus Meiya untuk diperes. Diculik, diperes, emangnya nganu. 一个跟林毅单独相处的机会。哎，是特警队，你干嘛？不能硬闯！ Lin Yi lalu datang ke MBA meminta bantuan Ling yang awalnya nggak mau, tapi setelah dijanjikan nanti diurut, akhirnya Ling mau. Ling tidak tertarik dengan isu buku bangsawan karena bukan ranahnya, tetapi setelah dipancing dengan pencuri yang akan muncul, Ling mulai tertarik. 想知道答案，今晚就守在那里，不要大张旗鼓，也不要打草惊。 Yunyun bertemu dengan Yuning yang ingin membantunya, tetapi Yuning menolaknya. Tapi dirasa bisa menjadi partner melawan Meiya dan dekat dengan Lin Yi, Yuning mengajak Yunyun untuk ikut di acara jebakan Batman. Meiya dan Sue mulai bergerak. Tempat sepi gelap, sangat tidak disarankan pergi sendirian, takutnya dicembel. Para peserta sudah bersiap. Dengan sombong Song pasti yang menang karena dia keturunan bangsawan. Ini kalau ngaku keturunan bangsawan pasti laku ini kalau buka seminar. 谁知道？ 等会儿会不会出来的时候缺胳膊少腿的？你少看不起来，因为我看的就不是人。Lin Yi lalu menyadari kalau Meiya datang. Awalnya nggak ngaku. Setelah diancam video 19 detiknya disebar, Sue ngaku kalau mereka mendapat undangan juga. Dia memaksa ingin masuk karena Lin Yi pasti melindunginya. Lalu datang Yunyun yang tumben pakai baju yang ketat, kan jadi kelihatan nganu. Ling masih bingung tujuan Lin Yi mengundangnya. Apakah yang diomongkan benar? Takutnya malah ngajak mesum. Dari dalam Jiwen bersiap memulai tantangan itu. Ngerasa jadi pewaris resmi, tetapi Song maju mundur kayak otong. Lalu Lin Yi datang dengan bidadarinya. Yunyun juga ingin masuk termasuk Yuning. Karena puyeng dengerin wanita ngoceh, Lin Yi dengan terpaksa membolehkan mereka ikut. 我也要进去，我要去帮你。谁需要保护谁弱啊？你之前不是也需要小鱼保护的吗？ 我是之前需要他保护，我现在可以保护他，你行吗？我什么我啊？ 好了，想怎么样就怎么样吧。注意一件事情。 Wah, seneng ya, banyak gandulnya. Langit mulai lep-lep, tandanya permainan dimulai. Mereka mulai masuk. Sementara Ling menunggu di luar sambil nyari jangkrik dan diberitahu lokasi penyergapan. Kondisi rumah yang gelap cocok tangan mulai meraba. Rumah itu memang didesain penuh dengan kejutan. Tiba-tiba... Sue lalu mengabsen satu persatu dan menyadari kalau Song menghilang.瑶瑶，你傻了？钟品亮，钟品亮。 HP-nya juga ngeletak, cocok ini bisa dijual lagi. Keadaan mulai panik, tetapi mereka harus lanjut. Ketika di lantai 2, tiba-tiba saja Tuji dan Sio menghilang karena sudah masuk portal gaib. Para peserta mulai terpisah termasuk Song yang tiba-tiba...
Jiwen mulai memonitoring rencananya. Tuji dan Shio terbangun di tempat yang berbeda. Melihat Shio yang tergeletak di keadaan yang gelap, ya kepengin. Tetapi masih dalam tantangan rumah Batman, mereka harus menyelesaikan misi. Tiba-tiba melihat petunjuk, mereka harus menyelesaikan tantangannya dalam 10 menit. Mereka berdua harus cepat keluar dari ruangan itu sebelum khilaf. Lalu Tuji melakukan... Ling bersiap menunggu aba-aba dan menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu nggak ada. Yang ada adalah sekarang. Ayo action, just do it. Gak usah pakai nunggu. Lah ngapa sih ini? Shio menemukan banyak sekali kabel yang terhubung dengan detektor. Tetapi nggak boleh sembarang mencet. Takutnya salah, nanti jeblok. Lin Yi bersama cewek-cewek terjebak di satu ruangan. Dalam waktu yang terbatas, mereka harus menemukan kata sandi dan kalau gagal mereka akan mendapatkan hukuman. Petunjuknya ada di tembok-tembok. Mimin nggak tahu ini karena pakai bahasa Cina. Tuji mengumpulkan semua detonator, lalu harus memilih salah satunya. Tiba-tiba... Lin Yi juga harus menyelesaikan teka-tekinya, tetapi petunjuk dari buku malah kosong. Mungkinkah buku itu ibarat wanita yang siap digambar? Lin Yi mulai melakukan analisis dari ukuran pegunungan, lalu diurutkan dari yang paling keras sampai yang paling pulen. Akhirnya setelah ngebayangin megang, jawaban Lin Yi bener. Kalau soal gunung, Lin Yi mah pasti ahlinya. Para peserta yang lain sudah gagal semua, cuma rombongan Lin Yi yang belum. Lin Yi sampai di tempat tertentu, mereka harus gandengan tangan, namun terjadilah. Betul, Sue dan Yunyun sudah tertangkap dan Yunyun siap dijeblokin. Lin Yi lanjut menelusuri rumah Batman itu. Ketika Mei akan membuka pintu, Lin Yi melakukan... Mereka sampai di sebuah ruangan. Karena dipanasin, Yuning yang bakal menjadi pemenang. Mei kebagian petunjuk buku-buku. Namun tiba-tiba... Hei, jangan lupa. Ya. Kini hanya Lin Yi yang masih sadar. Karena Yuning hanya berpura-pura semaput. Tabir penyekat menghilang. Lin Yi bisa melihat semua peserta yang sudah tertangkap. Tanpa basa-basi, Lin Yi melakukan... Tapi namanya bukan Jiwen kalau nggak licik yang sudah memasang bom yang siap meleduk. Sebagai pahlawan, salah satu kelemahannya ya memang wanita. Lin Yi memang pintar mencari petunjuk, tetapi kalau hanya Lin Yi yang melihatnya, pasti sulit membuktikannya ke orang lain kalau Jiwen adalah seorang yang jahat. Sebenarnya kemauan Jiwen itu simple. Jiwen hanya ingin membunuh Lin Yi. Membunuh kok simple. Tetapi Lin Yi juga sudah bersiap meminta bantuan ke polisi. Jiwen mengajaknya kerjasama dan akan membagi salinan buku rahasia bangsa. Dan jelas para peserta akan selamat. Kalau menolak ya sebaliknya. Tetapi untuk membukanya harus menemukan darah bangsawan. Lin Yi harus berpikir di keadaan yang tidak menguntungkannya. Diam-diam Lin Yi mendekat seolah mau bekerja sama dan melakukan Setelah disuntik oli samping, Lin Yi harus tumbang. Ling sampai di depan lokasi bersiap menunggu aba-aba, tetapi Lin Yi malah semap. Beruntung Yase menolongnya dan membantu mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya.
Yuning kembali bangun karena semaputnya lomboan. Untuk membaca isi kulit bedus harus dengan cara, yaitu dengan darah bangsawan. Di markasnya, Feng dikabari kalau anaknya nggak pulang. Situ juga nggak bisa dikabari. Sebagai seorang ayah yang mempunyai anak perempuan, pasti tahu dong pikiran laki-laki. Ya maunya nganu. Feng lalu mendapat kabar kalau banyak orang tua juga yang kehilangan dan mencari anak-anaknya, termasuk Pamancu. Mungkinkah mereka pergi bersama? Feng segera melakukan investigasi. Karena tidak ada kabar, Ling nyampe ketiduran. Ini apa wudele ora dicokoti lemut ya? Ling merasa kalau dia dilomboni oleh Lin Yi, yang katanya ada jebakan yang berkaitan dengan isu pewaris. Yuning mulai mencoba darah peserta satu persatu, tetapi belum menemukan darah yang cocok. Feng datang dengan kemarahannya karena sebagai polisi kok malah bengong, nggak ada inisiatifnya. Karena tindakannya, Ling mungkin membahayakan para anak bangsawan. Ling mulai mengambil posisi. Lin Yi masih dices, yang malah berhasil membuat kekuatannya meluap-luap dan berhasil naik tingkat yang bahkan bikin rambutnya Yase sampai ke brongsong. Zong mulai sadar, lalu Jiwen memukulnya biar nggak berak sembarangan. Lah, tetapi peserta lainnya juga mulai sadar. Polisi mulai bersiap menyerang. Engkau disit ge. Kewo ngarep nembak apa ge? Orang genah banget. Lin Yi berhasil melepaskan diri. Begitu juga dengan Toji. Tapi Jiwen masih memegang detonator. Kedatangan polisi malah membuat Jiwen nekat, yang kalau Jiwen tidak menemukan buku rahasia bangsawan, mereka semua harus mati. Jiwen melakukan ini karena dendamnya ke Pamancu, tetapi Lin Yi selalu menggagalkan rencananya, termasuk membunuh Kiki karena menghalanginya. Tiba-tiba Toji membantu melepaskan bom Yun Yun. Polisi mulai bergerak tapi nggak jadi karena Pamancu melarangnya. Karena kalau polisi nanti masuk, para bandit marah dan berbuat nekat. Ini bener ini, bisa mikir ini. Feng menolaknya karena Xiu ada di dalamnya. Tetapi mereka harus menunggu Lin Yi menyelesaikannya. Peserta berhasil keluar. Lin Yi masih gelut dengan Jiwen yang karena terpojok, Jiwen menyandra Meiya. Lin Yi mencoba membujuknya, Jiwen boleh pergi, tetapi jangan goblok. Meiya mencoba menjelaskan kalau keluarga mereka bukan yang membunuhnya, malah sebaliknya. Ayah Jiwen yang merebut perusahaan Pamancu, tetapi gagal dan bunuh diri. Tiba-tiba Jiwen meminumkan ramuan ke Meiya dan membuatnya semaput. Ketika Lin Yi sedang gelut, tiba-tiba Meiya bangun dan menyerang mereka berdua. Ini kayak Iron Man ya? Ya, Iron Woman berarti ya, kan perempuan. Meiya tampak beda, diem aja kayak nahan berak. Lin Yi lalu mengejar Jiwen. Peserta berhasil keluar dengan selamat, tetapi Meiya dan Lin Yi masih ada di dalam. Jiwen adalah pelaku utama penculikan ini. Ling membawa satu tim termasuk Toji ikut membantunya. Toji mulai masuk, termasuk wudelnya Ling. Pergelutan Jiwen dan Lin Yi terus berlanjut. Tiba-tiba Meiya datang sambil ngamuk-ngamuk karena membahayakan. Lin Yi membuatnya semaput. Ling berhasil menemukan Jiwen tetapi malah kabur.
Jiwen lalu menemukan Yuning. Rencana mereka bisa dikatakan gagal karena keadaan tidak berpihak. Yuning memberikan opsi kalau Yuning dijadikan sandera dan Jiwen menyerahkan diri saja. Lalu ketika tes psikologi, Jiwen berpura-pura gemblung agar hukumannya diringankan. Bisa juga bersikap baik di persidangan, misalnya suka nyuapin anak tetangga. Jadi nanti walaupun korupsi 900 triliun, hukumannya sama kayak nyolong ayam yang bahkan maling ayam biasanya bonyok dulu. 这样吧，你现在拿我当人质，走出去自首。Linyi mencoba musyawarah, tetapi Jiwen rasanya sudah gemblung beneran. Meiya lalu tersadar. Jiwen lalu mengancamnya akan membeledukan bom yang sudah dipasang. Keadaan Jiwen makin terpojok. Jiwen tidak bisa meledakkan bom karena detonatornya dituji, tetapi bom bisa diaktifkan dengan manual. Tiba-tiba Yuning semaput setelah insiden itu dan terlihat takut padahal Yuning juga terlibat. Meiya datang dengan cemburu karena Linyi lagi kampelan. Meiya nggak ingat kalau tadi sempat jadi Iron Man. Meiya kurang segen kalau Yuning di rumahnya, takutnya mesum dengan Linyi karena Meiya maunya ya Linyi yang mesum dengan dirinya sendiri. Emang ya, wanita mana yang mau diduakan? Coba. Yuning cukup bermasalah, tapi Linyi mau membantunya. Jadi sekarang Yuning gelandangan karena rumahnya diambil oleh pemerintah padahal punya SHM. Ini pemerintah yang di film ya, bukan nganu. 小宁，你如果有什么事的话，你还是很在意我之前做的决定。但是我现在已经决定要帮你了。现在已经没有地方可以住了。 Di rumah, saking emosinya, Meiya ingin mengguyur kasur Linyi yang terkena Yuning. Sue melarangnya karena membalasnya bukan dengan marah-marah, tetapi dengan kelembutan. Sue sudah menyiapkan perjalanan berlibur ke Eropa untuk Meiya dan Linyi. Walaupun gak ada duitnya, ya nggak apa-apa. Yang penting ngelamun dulu aja, kan gratis kalau ngelamun. 卫生纸可不能忘了。 Tetapi Meiya memilih nggak pergi karena nanti dikira pengecut. Meiya harus mengalahkan Yuning dengan langsung. Linyi jelas menawari Yuning untuk sementara menginap di rumah Meiya. Tetapi Linyi merasa Yuning menyembunyikan sesuatu. Meiya selesai membersihkan kamar Linyi. Waduh, pas bener ini Sue ya udah mapan ya. Kamar udah rapi, tinggal disemprotin parfum biar nggak bau pelek. Nggak bau apek maksudnya ya. Ya pelek biasanya bau apek sih. Linyi kembali ke rumah dan mendapati kamar yang sudah rapi, baunya juga wangi. Meiya menyadari ada suara wanita, ternyata Yuning malah balik lagi. Sue mengira mungkin ada yang ketinggalan. Linyi lalu meminta izin sementara waktu untuk Yuning bisa menginap. Jelas itu membuatnya marah dan mengancam Linyi. Linyi, 要不算了吧。 Untung cuma kainnya yang dipotong. Kalau endoknya yang dipotong, ya masa burungnya nggak punya endok. Lalu Meiya membolehkannya menginap. Di belahan dunia manapun, ya emang kalau diduakan itu nggak bakal diterima. Karena soal hati tak bisa diganti, bos. Karena soal hati nggak bisa diganti. 于宁，你住在这里，还有我跟小易一起照顾你。 Hari berganti, mereka berangkat sekolah biar dapat ijazah doang dan mengisi waktu luang. Ya orang kaya mah bebas. Linyi tetapi sadar kalau Yuning sedang berbohong karena pas jawab pertanyaan garuk-garuk silit, garuk-garuk hidung, garuk-garuk mas silit mah itu kerawitan. Zong lalu datang menawarkan diri menjadi kekasihnya. Jiwen mati karena gemblung dan Linyi cuma satpam. Mending milih Zong yang kaya karena orang tuanya. Karena orang tuanya kok bangga. Minimal jadi wakil apa kayak kan keren gitu ya, wakil RT maksudnya, jangan mikir yang nganu-nganu. Linyi kaget, ternyata tes dari polisi mengatakan kalau secara psikologis Jiwen memang gemblung alias kentir alias gila. 还说什么安建文精神失常？
我看他才精神失常吧。 Ketika pelajaran tentang primbon, Lini sedang memikirkan yang mengganjal tentang Jiwen yang walaupun sudah mati tapi kok polisi menganggap Jiwen punya masalah mental. Padahal nggak cuma itu, banyak masalah lainnya itu. Sue dan Meiya menyusun rencana biar Lini makin bandreng. Di rumah, Yuning mencari kalung milik Meiya yang menarik perhatiannya. Meiya dan Lin Yi lalu pulang dan melihat Yuning dari lantai atas yang ngaku habis bersih-bersih. Jelas Meiya melarangnya karena banyak barang berharga kayak minyak kayu putih, deodoran sasetan, sampo sasetan, pokoknya banyak lah yang berharga. 对吧，小姨？瑶瑶， Lalu Sue ternyata membeli CCTV untuk dipasang di kamarnya Meiya karena nggak tahu ketika Yuning ditinggal sendirian kali aja naruh guna-guna. Jadi dengan CCTV semua kegiatan terpantau. Yuning yang memegang buku jelas sedang membaca karena nggak mungkin mau debus. Lin Yi lalu menawarkan bantuannya kalau butuh sesuatu yang ngomong aja dan melakukan. 如果你需要什么，我都会帮你的。 Yuning merasa kalau Lin Yi mungkin mulai curiga. Isu Jiwen gemblung tersebar, tetapi siapa sebenarnya yang memberikan info kalau Jiwen punya kegemblungan? Buku rahasia bangsawan juga belum ditemukan. Ling datang untuk menjelaskan persoalannya yang terjadi termasuk isu Jiwen yang gemblung dan ternyata memang ada data anonim yang mengirimkannya. 匿名资料。好了好了，我还要去开会呢。 Lin Yi curiga dengan Yuning yang sekarang. Yuning selain jago gelut juga jago masak biar bisa ikut Master Chef. Posisi sepi terus ada sambal di pinggiran. Ini seakan kode alam untuk main sedot menyedot. 还没呢。 Beruntung Sue memisahkannya. Sue berusaha untuk memisahkan Yuning dengan Lin Yi karena bukan muhrim. Lin Yi lalu mendapatkan kabar untuk bertemu dengan Tuji. Tuji memberitahu kalau memang ada seseorang yang sengaja mengirimkan data anonim tentang Jiwen. Pasti ada yang sengaja membuat isu Jiwen gemblung untuk menghilangkan jejak. Mungkin orang itu berada di sekitar mereka karena kenal jaban jero tentang Jiwen. Pagi hari namanya orang kaya pasti ada makanan. Karena ada gas yang bisa buat masak. Beda kalau kita yang harus ngantri. Dulu oke gas, kalau sekarang mana gas? Aduh, bayang gak ya? Meja makan menjadi area saling sindir. Karena disindir keteknya bau curek, Yuning memberikan obat tidur ke makanan Meiya. Tapi tak sesuai harapan, supnya malah disikat oleh Sue. Malam harinya, Yuning mencoba membuka segel kalung milik Meiya. Tiba-tiba... Lin Yi langsung cek keberadaan Yuning yang ternyata uis di kamarnya. Lin Yi tahu kalau Yuning sudah mulai bertindak, tetapi masih kurang bukti untuk mengungkapnya. Yuning lalu memberikan sarapan. Kalau memberikan paket biasanya kurir. 你需要什么帮忙，你就跟我说，我一定会帮你的。 Sue merasa tidurnya tadi malam begitu lelap. Iyalah, dikasih obat tidur, gimana nggak ngorok. Lin Yi masih menawarkan bantuannya, tetapi Yuning merasa semua berubah. Lin Yi tahu tidak semua hal bisa diselesaikan sendiri. 有很多事情不是一个人能解决的，你说出来。 Melihat Lin Yi lagi mojok, Meiya jelas marah. 瑶瑶，你没事吧？ Kalau di sini biasanya nyewa kuda lumping, disanya nyewa cheerleader buat joget-joget. Mereka berlatih untuk persiapan Agustusan. Lin Yi merasa kalau energi tubuh Meiya ada yang aneh. Zong lalu datang untuk jadi hama wereng. Mereka kembali berjoget demi bisa juara lomba panjat pinang. Lah, ngapain latihannya joget? Diam, diam, diam. Lu jadi pendiam saat TV ini. Kau belai saya. Ayo. Ketika Zong menawarinya tisu magic, tiba-tiba... Apakah energi Meiya yang menggebu-gebu karena obat yang diberikan oleh Jiwen? 瑶瑶， 没事吧，大哥？没事。 Pendengaran Meiya juga begitu sensitif. Yang mendengar lagi diomongin kayak kuda lumping yang tiba-tiba aja ngamuk. 哎，瑶瑶，
Jiwen mungkin sudah mati, tetapi orang di belakangnya masih bertindak. Jadi Lin Yi akan terus mencari siapa dalang di baliknya. Mei merasa dirinya ada yang aneh. Odamnya serasa mau ngamuk, padahal tadi pagi udah cebok. Ya kali seharian bau tai. Mungkinkah kekuatan Mei mulai bangkit? Lin Yi masih bingung mikirin kasus yang terjadi. Karena buntu, Lin Yi bertanya kepada Yase. Lin Yi merasa tubuh Mei ada yang berubah. Tubuhnya juga terasa memiliki energi yang cukup kuat. Yase menduga karena ada energi yang bertentangan bergejolak di tubuhnya. Mungkin sekali buku rahasia bangsawan ada hubungannya dengan keluarga Chu. 不然的话，不只是楚家，这松山市也会大乱的。 Mei lalu masuk ke kamar Lin Yi yang sedang semedi. Tiba-tiba kalung Mei menyala. Lin Yi ingin melihatnya. Kalung terlihat bersinar, mungkin karena dekat pegunungan, jadi sinyalnya kenceng. Setelah diperiksa, Lin Yi merasa kalau kalungnya spesial, mungkin karena pusaka keluarga. Mei lalu menyadari kalau tubuhnya dirasa ada yang aneh. Kadang lehernya gatel, kadang gegernya yang gatel, kadang juga apemnya yang gatel. Lah itu mah beda gatelnya. Mungkin karena jarang mandi, bisa juga karena racun yang diberi oleh Jiwen. Lin Yi mencoba memberikan energi ke kalung, tapi tidak ada yang aneh. Toji lalu datang. Lin Yi menduga buku rahasia bangsawan mungkin tersembunyi di dalam kalung milik Mei, tetapi belum tahu bagaimana cara membukanya. 暂时不需要。好，别忘了晚点一块吃饭。 Sue dengan ngos-ngosan kayak orang habis beol menemui Lin Yi. Sue ternyata membawa berita penting. Yuning berdua dengan Mei yang kepo tentang kalung miliknya. Mereka saling rebutan Lin Yi, padahal Lin Yi cuma punya lele satu. Nggak mungkin dong dibagi. 当时林毅能够离开我，难保在合同结束后。你不要胡说，小玉她不是这样的人。所以我就说我们等等看嘛。 Lin Yi lalu datang bersama Sue yang langsung marah. Takutnya Yuning mau ngapa-ngapain. Sue lalu membawa Lin Yi ke kamarnya. Mungkin abis dengerin lagu Garam dan Madu, jadi kepengen nganu. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Tuh kan, hampir aja kena. Sue ternyata menunjukkan rekaman CCTV Yuning yang diam-diam masuk ke kamar Mei. Lin Yi sengaja memancing Yuning untuk melakukan rencananya, lalu baru menangkapnya. Lin Yi menemui Yuning yang pura-pura ambil kaset kangen band. Lin Yi sengaja menawari ada rumah kosong, belum ada isinya. Mari kita isi dengan lakon-lakonan. Lah, rumah kosong itu bisa dikontrakan. Sebagai ucapan terima kasih, Yuning ingin membuat pesta kecil-kecilan, makan martabak sama makan nivo. Lin Yi tahu kalau Yuning sebenarnya akan melancarkan rencananya. 就算有事，我也能自己解决。 Sue jelas curiga, apalagi sudah melihat rekaman Yuning yang diam-diam mengintai Mei. Tetapi Lin Yi meyakinkan kalau acara perpisahan itu mungkin perlu dilakukan. Dari bala-bala, mendoan sampai tahu berontak sudah siap. Mereka akan mulai makan. Lin Yi memancing Yuning dengan kalung Mei. Hidangan pembuka mulai disediakan, dan benar setelah makan, Sue dan Mei langsung kelenger. Begitu juga dengan Lin Yi. Ternyata bener Yuning memang punya rencana tersembunyi. Yuning melakukan itu karena ingin menghapus kutukan keluarganya. Beruntung Lin Yi masih sadar dan pergelutan pun tak terhindarkan. Tetapi jelas Yuning bukan masalah besar. 你也想要世家秘籍？会再让你伤害其他人。 Setelah disetrum, Mei bangun. Ketika Lin Yi ingin membangunkan Sue, tiba-tiba Yuning benar-benar ingin buku rahasia bangsawan, tetapi Jiwen gagal karena gemblung. Dan
Dan kali ini Yuning sudah menculik semua anak bangsawan, dan kalau tidak menyerahkan Mei, maka semua sandera akan dibunuh. Lin Yi masih mencoba musyawarah dengan baik-baik, tetapi Yuning memilih jalan pintas biar nggak macet, dan diam-diam Mei mengaktifkan GPS-nya. 你不要伤害他。你放心，释迦秘籍1天没有打开。 Sue sudah sadar mereka kini tinggal berdua. Mumpung rumah kosong, mereka akan menyelamatkan Mei lah. Emangnya mau ngapain lagi? Mei sengaja diculik agar Lin Yi juga bisa menyelamatkan anak lainnya yang diculik. Sue mencoba mencari Ling untuk meminta bantuan, tetapi sudah prosedur polisi. Kalau ada kasus harus bikin surat laporan dulu. 警队有特警队的规矩，不是你想见谁就能见谁。 Akhirnya Ling mendengarnya. Sue memberitahi kalau Yuning sudah melakukan penculikan. Dalam perjalanan, Lin Yi bertemu Tuji yang mengatakan kalau anak bangsawan lain aman, lagi pada main kaple. Mungkinkah Yuning hanya gertak sambal lamongan? Tapi Lin Yi sudah melihat Mei diculik. Yuning menyandera Mei di gudang pinggiran kota. Yuning sebenarnya nggak berniat menyakiti, tetapi apa daya ternyata buku rahasia ada di Mei. Apesnya Yuning tahu kalau Mei bawa handphone. Lin Yi tahu GPS Mei menghilang. Xiao meminta bantuan ayahnya mumpung punya jabatan untuk mengirim anak buahnya. Tuji ingin meminta bantuan Lin Yi, tetapi karena takut Yuning nekat, karena Lin Yi bawa teman, Lin Yi masuk dewekan. 我们还能进去帮忙。好，那你小心。 Yuning mencoba membuka segel kalung itu, tetapi percuma karena ada passwordnya. 难道是我搞错了？你别痴心妄想了。 这个东西你打不开的。 Ketika sedang mengancam mau memotong alis Mei biar panjang sebelah, tiba-tiba 小宁，住手！ 小姨，林毅，你别过来！你做什么？ Mei sudah disuntikan racun tikus dan hanya Yuning yang punya penawarnya. Walau membahayakan dirinya karena mengeluarkan energi, Lin Yi mencoba mengobatinya. 我不想你有事。你要做什么？ 于宁， 这是解药。 Ketika akan pergi, Ling dan Sue datang. Ki seneng temen pada lektonan ya. Keleke apa mau kecut. Ling menerobos, masuk Tuji ikut bersamanya. Karena Lin Yi yang begitu bucin, Yuning merasa enek yang akhirnya memberikan penawarnya. Cinta mereka begitu kuat, Lin Yi begitu mencintai Mei karena cantik. Ya kalau jelek mungkin Li mikir-mikir ya, ngaku aja kalian juga kan. Yuning sadar kalau Lin Yi mencintai Mei. Walau begitu, Lin Yi siap membantu Yuning. Jadi keluarga Yu terkutuk kena azab. Kakaknya yang karena suka ngegas di sosmed mati tersedak handphone. Ibunya karena suka nyinyir tetangganya akhirnya kesurupan tongeret, dan ayahnya lehernya terbakar dan mulutnya tidak bisa menutup karena sering bilang hei Tayo. Apaan sini ya, aduh. Walau gitu, Lin Yi tetap akan membantu. Lalu Ling datang dan menangkap Yuning atas tuduhan pencurian dan penculikan. Karena Lin Yi mau membantunya, Mei membantah tuduhan Ling kalau sebenarnya mereka hanya membuat prank. 你刚刚跟冯先生是怎么说的？ 这个情况只是进来看看，对吧？ Lin Yi menjelaskan harus menemukan buku bangsawan biar ada gawean, dan tuduhan Yuning juga kurang kuat karena Mei sebagai korban menolak tuduhan itu. Tetapi kalau Lin Yi hanya main-main, Ling akan serius menghukumnya. Ling melepaskan semuanya, tetapi kalau ada laporan ngawur lagi dia bakal menilang mereka semua. Walaupun lengkap, punya SIM, punya helm, tetap ditilang. Ketet sih, dilomboni. Ling keluar dengan wajah yang merengut karena laporan tindak kriminalnya nggak jelas. Mei sudah kaya, baik hati, cantik, nggak mungkin banget ada di dunia nyata. Karena nggak mungkin, biasanya kalau cantik itu judes. Nah kalau baik biasanya nganu. Mei jelas menolong demi Lin Yi. Mereka kembali ke rumah, Sue jelas bingung. Tadi diculik sekarang pulang malah damai. Padahal udah laporan polisi. Jadi Mei berubah pikiran ingin membantunya karena Yuning kena kutukan. SKCK udah ada, BPJS juga aktif. Sekarang syarat-syarat membuka buku rahasia bangsawan sudah lengkap. Tetapi gimana cara membukanya? Dari tampilannya, kitab kulit wedus itu udah cacar runcak. Minimal usianya sudah ratusan tahun. Lin Yi lalu ingat kalau Bing juga berusia ratusan tahun.
冰糖，少主人，你找我。冰糖，你看过这个吗？ Bing mengaku belum pernah lihat, tetapi setelah dipuji Tolil oleh Sue, Bing merasa itu benar. Lah, diomong Tolil kok seneng. Bing lalu melihat kalung Maya dan langsung tahu tentang buku bangsawan. Jadi emang bener kalau itu adalah buku rahasia bangsawan, persis seperti yang dilihat di ruangan gurunya. Tetapi sayang gurunya sudah mati. Namun harusnya ada catatan yang pernah ditulis oleh gurunya, dan catatan itu terkubur di makam kuno. 我都要把那本札记给找出来。 少主人要去的话，冰糖也要去。那我也要去。 Mereka bekerja sama mencari petunjuk di reruntuhan makam, tetapi jelas sulit. Bing aja baru pernah lihat sekali. Tetapi siapapun yang berjodoh dengan buku catatan itu akan datang sendiri. Lin Yi lalu mencoba cara memanggil catatan guru Bing. Lin Yi memakai ilmu Xuan Yuan Yulongnya karena ada hubungannya. Masih sepupuan dan benar aja buku itu muncul. 就是那里了。 Udah nyari capek-capek tapi tulisannya pakai tulisan Cina kuno. Untung Bing bisa baca karena Bing pernah jualan sarang laba-laba di depan SD. Lah, hubungannya apa? Di buku ditulis hanya tuan muda yang mempelajari ilmu Xuan Yulong maka bisa membukanya. Ditambah dengan melakukan gerakan akrab dengan pemilik kalung untuk membuka segelnya. Gerakan akrab itu ya kampelan. Lin Yi dan Maya harus kampelan. Lagian Lin Yi dan Maya juga akan menikah katanya. Yuning sempat tidak setuju dan yang ditulis gurunya ngawur. Lin Yi sebagai lelaki sejati izin dulu ke Maya, nggak asal serobot, orang ngas-ngas. Itulah ciri lelaki berkualitas, yang kalau lihat cewek dikit aja kayak kambing sange. Ritual kampelan akan dilakukan yang tidak berkepentingan menunggu di luar. Kampelannya pasti asik ini. Dengan polos kata Bing yang sudah kampelan harus nikah, takutnya meteng. Itu mah nggak kampelan doang. Sementara itu di dalam Lin Yi memakai kalungnya. Kampelannya dilakukan pelan-pelan. Lin Yi membuka energinya dan memunculkan cahaya merah. Karena kepingin gabung, Yuning juga masuk. 谁让你进去了？ Buku rahasia itu terpancar dari kulit bedus. Kalau ingin membukanya, mereka harus mencipratkan darah pewaris bangsawan dengan kulit kambing dan mendapatkan energi tertinggi. Lin Yi dan Maya baik-baik saja. Kalung itu adalah segel. Karena Maya pemiliknya, maka Maya adalah Jinchuriki dari buku ajaibnya. Wah, kayak Naruto ya. Maya langsung menggigit jarinya untuk mengeluarkan darahnya. Tetapi ternyata kulit kambing itu menyedot energinya begitu banyak. Lalu Lin Yi melakukan. Di buku itu hanya tulisan kuno. Karena takut Maya kenapa-napa, Lin Yi memutuskan ikatannya dan sekarang untuk membukanya kembali hanya butuh darah Maya. Kini mereka harus bisa tahu orang yang bisa membaca tulisan kuno itu, dan Lin Yi udah tahu siapa itu orangnya. Untuk kenyamanan Lin Yi ingin sendirian biar fokus, tetapi Maya dan lainnya malah banyak nanya. Lin Yi menemui Yase yang merasakan energi besar yang ternyata dari buku itu. Yase menyuruhnya untuk menghancurkannya, tetapi Lin Yi butuh untuk menghapus kutukan Yuning. Buku itu harus segera dihancurkan karena membuat memilikinya menjadi serakah. Karena jadi kepengen korupsi 900 triliun, makanya bahaya. Jadi Yase tidak mau membantu karena terlalu beresiko. Lin Yi lalu mengancam akan membuang kalung itu biar orang lain aja yang nemu. 那我就把它给扔了。 看谁捡到就给谁算了。 Sebelumnya, Lin Yi sudah mengumpulkan sedikit darah milik Maya untuk membuka segel karena tubuh Maya tidak kuat dengan sedotan energinya. Lin Yi lalu membukanya. Yase mencoba membacanya, ternyata tekanan energinya begitu kuat, bahkan Lin Yi aja pengen cepirit. Dari buku itu memang ada cara, tetapi harus membuat formasi yang rumit yang berbahaya dan membutuhkan orang yang memiliki ilmu kanuragan. Formasi ini disebut formasi 5 arah, timur, barat, tengah, selatan, dan utara, dan 5 elemen serta memakai warna yang berbeda. Elemen kayu, arah timur, warna hijau, elemen api, arah selatan, warna merah, elemen tanah, tengah, warna kuning, elemen emas, arah barat, warna
putih dan elemen air arah utara warna hitam. Tetapi tidak hanya itu, siapa yang membuka buku rahasia bangsawan akan mendapatkan luka yang serius, bahkan bisa metong. 如自己好好想一想，要不要打开世家秘籍吧？ Lin Yi menemui Mei dan lainnya. Lin Yi sedikit bimbang karena biasanya cewek berpikir pakai emosi. Nanti kalau tahu caranya bisa memakan korban, malah jadi nambah masalah. Lin Yi butuh yang punya ilmu kanuragan. Dari keluarga Yu sudah punah karena kutukan. Lin Yi lalu menjelaskan caranya yang juga bisa membuat Mei terluka. Lin Yi akan mencari orang dan menunjukkan formasinya. Tiba-tiba 按部就班，不会有事的。 瑶瑶， luka dalam mulai mempengaruhi Mei. Mereka harus segera melakukannya dan menghancurkan buku rahasia itu. Lin Yi mulai melatih gerakan formasi biar nggak salah-salah. Nanti ketuker jadi gerakan poco-poco. 西方更新金，其色为白。 Yuning lalu menemui Mei. Yuning ingin Mei mencuri formasi itu dari Lin Yi dan menyerahkannya. Karena Yuning ingin menanggung semuanya sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Karena tahu kalau formasi itu akan berbahaya, termasuk berbahaya bagi Lin Yi. 那你愿不愿意帮我呀？ Lin Yi masih bingung siapa saja yang mau berbagi energi. Lalu Bing muncul dan Lin Yi meminta bantuannya. 不能。 冰糖是高手，冰糖可以帮忙的。 Di sekolahan, Lin Yi sedang berdiskusi program makan siang bayar yang dibayar pakai PHK. Diam-diam, Mei membuka tas Lin Yi, Sue malah datang. Lalu menceritakan rencana Yuning dan Sue juga setuju. Untuk mengalihkan perhatian, Sue mengajak Lin Yi main gundu. 小一哥，不好了！瑶瑶在舞蹈室摔倒了。瑶瑶， Dan Mei pun berhasil mengambilnya. Tapi ini kok langsing-langsing banget ya pemain ceweknya ya. Apa orang madang? Nah ini Mas Boy ada tip nih. Yang mau kurusin perut buncit, cukup pakai lemon sama tebu. Lemonnya diperas, campur air hangat, minum tiap pagi. Nah tebunya pukul-pukulin ke perut sambil bilang bikin malu, bikin malu, bikin malu. Mei lalu menemui Yuning yang mau ciblon. Mei lalu memberikan formasi itu kepada Yuning. 这种事各凭本事。 Sue yang membawa Lin Yi mendapati kalau Mei malah nggak ada. Karena tahu Sue sedang mempermainkannya, Lin Yi mulai menunjukkan kemampuannya yang membuat wanita kemelecer. 你让瑶瑶帮忙偷你的不真方法。你们 Di suatu tempat, Yuning mencoba melakukan ritualnya sendirian. Sesuai keinginan netizen, Yuning jelas gagal. 小宁， Padahal Lin Yi sudah dengan tulus ingin membantunya, tetapi Yuning malah sok hebat. Kalau kata saya mah mending diraupi air kelapa ini biar sadar. Mei yang melihatnya sedih dan bingung juga karena siapa orang yang punya ilmu kanuragan. Esok paginya Lin Yi berangkat ke Gunung Huaguo untuk mencari bantuan Paman Gin, yaitu gurunya. Formasi sudah terisi 3, butuh 2 formasi lagi. Bing juga membantu, jadi kurang 1 orang. Lalu Mei ingat. Setelah melaku-melaku bolang ngasih awan, tiba-tiba Lin Yi diserang. Yang menyerangnya adalah Paman Gin. Tanpa basa-basi, Lin Yi meminta bantuannya untuk membuka formasi buku rahasia bangsawan. Mendengar buku itu berbahaya, Paman Gin malah menyerangnya. Lin Yi kemudian menjelaskan kalau dia melakukannya untuk menolong seseorang, yaitu yang bernama Yuning. Tetapi formasi itu sangat rumit dan butuh energi yang besar. Di kantor, Ling sedang main orang-orang untuk mendaki gunungnya. Lalu Mei datang untuk meminta bantuannya. Ini tiap hari ke kantor apa pakai baju kayak gini ya? Apa orang masuk angin? Wetenge kandel banget kayaknya loh. Paman Gin masih galau mau menolongnya atau tidak, karena kata orang bijak segala sesuatu itu pasti memiliki sifat dualisme. Ada kehidupan pasti ada mati. Mei memohon dengan sangat, akhirnya Ling mau membantunya. Tiba-tiba saja Mei semaput, bahkan nafasnya sudah tidak ada lagi.
Paman Gin tetap tidak mau. Lalu setelah diberitahu nanti diajak karaokean, Paman Gin langsung tertarik. Lalu Lini mendapatkan kabar penting. Lini datang dan menemui energi Mia begitu cepat menghilang. Gunung Ling yang begitu menonjol membuat Lini nggak fokus. 已经消失一半了。 Kalau terus begini, Mia bisa mati. Ini masih tahu aja ya barang empuk. Setelah dibawa ke rumah, Lini mencoba memberikan energinya. Akhirnya Mia sadar. Lini melarang Sue menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ritual formasi segera dimulai. Tiap orang memakai warna sesuai elemennya. Mereka bersiap melakukan ritual bersama. Mereka harus memfokuskan energi bersama. Mia lalu memberikan darahnya ke kalung itu. Mereka berhasil melakukan formasi dan membuka buku bangsawan, tetapi benar-benar menyedot energi. Lini terpaksa mengerahkan seluruh energinya yang membuatnya bisa kehilangan nyawa. Beruntung Yase juga memberikan energinya. Kutukan mulai dibersihkan, tiba-tiba Yuning malah semaput dan energinya diserap oleh bola energi itu. Tiba-tiba Mia malah tersedot dan Lini melakukan Lini menahannya seorang diri dan akan menghancurkan buku bangsawan. Dan terjadilah ledakan yang membuat Lini semaput. Serangan itu membuatnya harus berobat ke Gunung Huaguo. Apakah kisah Lini akan berakhir sampai di sini? Tunggu kisahnya di season selanjutnya. Terima kasih nih yang sudah setia mengikuti series ini. Semoga selalu terhibur. Semua celutukan-celutukan Mas Boy tujuannya hanya menghibur, jangan diambil hati. Dan Mas Boy akan sangat berterima kasih sekali kalau bolo-bolo semua sudah bantu subscribe channel ini nih. Jadi Mas Boy makin semangat dan sering menghibur kalian semua. Walaupun duitnya masih dikit, tetap jaga kesehatan. Karena kalian harus nonton konten-konten PK8 Film Production. Cukup sekian dan matur nuwun.